Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman saudara-saudara yang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasa kita selalu diberikan kelancaran dan mendapat pahala yang bagus, yang baik, yang full. Baik teman-teman, untuk kali ini yaitu yang kita bahas bersama-sama yaitu tentang polar teman-teman. Itu apakah bagus untuk bahan pakan ternak unggas atau bebek pedaging khususnya. Kemudian juga kita bahas untuk keunggulan dan kelebihan polar ini ya teman-teman, sebagai pakan campuran untuk unggas khususnya. Terus begini teman-teman, saya pun juga pernah menggunakan bahan pakan polar ini ya teman-teman untuk pakan campuran saya. Tapi itu dulu dan sekarang itu saya tidak menggunakan. Kenapa seperti itu? Nanti kita jawab bersama-sama teman-teman. Jadi begini teman-teman ya, untuk menggunakan pakan campuran, bahan pakan campuran itu sebaiknya dengan bahan yang konsisten teman-teman ya. Dengan bahan yang konsisten artinya itu tidak gonta-ganti. Ambil contoh misalkan kita pakai bahan pakan campuran azolla, itu nanti percuma teman-teman. Kalau kita pakainya hanya seminggu 2 minggu itu percuma. Kalau kita nggak terus berkelanjutan sampai panen itu bakalan percuma seperti itu teman-teman. Jadi memakai bahan campuran itu harus konsisten sampai panen, minimal harus satu periode panenan itu bahan pakan tersebut harus selalu digunakan seperti itu teman-teman. Misalkan ambil contoh lagi sosis reject, itu ya diusahakan kalau memakai bahan itu ya sampai panen. Jangan hanya menggunakan seminggu 2 minggu nanti terus ganti lagi karena bahannya tidak ada, bahannya sulit dicari. Jadi tidak seperti itu teman-teman ya, jangan gonta-ganti pakan, dan bahan pakan yang digunakan pun harus konsisten satu periode panenan. Nanti kalau tidak konsisten molah malih atau berubah-ubah itu pencernaan bebek itu akan mengadaptasi ulang teman-teman. Akan mengadaptasi ulang. Loh, buat variasi kok Pak, buat cemilan kok Pak, buat variasi biar bebek tidak bosen. Bebek itu bukan seperti manusia teman-teman, bosen tidak bosen. Itu bebek itu ya makanannya itu ya itu, bukan masalah bosen atau tidak bosen. Seperti itu kalau bebek. Kalau kita manusia mungkin iya bosen, kadang pengen menu mie ayam, kadang pengen tahu gejrot seperti itu, pengen soto, pengen rawon, pengen rendang sapi. Itu kalau kita manusia. Kalau unggas atau hewan itu tidak ada kata bosen. Terus ke pokok permasalahan langsung teman-teman ya. Pokok pembahasan yaitu apakah polar bagus untuk bahan pakan campuran ternak unggas khususnya bebek pedaging. Jawabannya tidak bagus. Kenapa seperti itu? Polar itu sebenarnya diperuntukkan untuk ruminansia teman-teman ya. Artinya untuk bahan pakan hewan berkaki 4 yang pencernaannya pun berbeda dengan unggas. Dimana sifat polar itu adalah sangat kasar sekali teman-teman, sangat kasar sekali. Kemudian seratnya itu terlalu banyak untuk unggas. Khususnya yang kita bahas di sini adalah untuk bebek pedaging.
itu terlalu kasar, terlalu seratnya itu terlalu banyak. Dan kalaupun kita paksakan untuk memakai polar, nanti pertumbuhannya itu akan lambat teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pun dulu pernah juga menggunakan polar ini, dan baru-baru ini saudara saya sendiri yang bebeknya dipanen puasa hari kedua kemarin, itu hasilnya tidak maksimal karena pakai bahan pakan campuran polar itu. Gimana nanti kok bisa seperti itu? Saya ceritakan di sini nanti soal itu nanti. Bukannya polar itu semakin mendodok, Pak? Semakin mendodok apa mengembang, Pak, terkena air? Ya, seperti itu. Itu memang seperti itu, polar itu akan mendodok atau mengembang kalau kena air, tapi itu tidak bagus untuk pencernaan unggas, di mana pencernaan unggas ini khususnya bebek pedaging ini kan sangat singkat teman-teman, sangat singkat. Alur pencernaannya itu loh sangat singkat, beda dengan kambing, sapi ataupun kerbau, itu bagus sekali diberikan polar. Dan untuk hewan berkaki 4 pun kalau memberikan polar ini juga tidak boleh banyak-banyak teman-teman, karena kalau banyak-banyak polar itu akan menimbulkan panas seperti itu, katanya teman-teman, baik katanya teman peternak unggas maupun peternak ruminansia itu seperti itu. Terus dari pengalaman saya dulu pun menggunakan polar ini juga tidak maksimal teman-teman, bobotnya itu tidak maksimal, karena yaitu tadi sulit dicerna oleh pencernaan bebek karena terlalu kasar, teksturnya juga seratnya terlalu banyak. Itu kalau kotorannya, kalau makan polar itu nanti kalau terlalu banyak pemberiannya itu akan seperti seperti berambut itu lihat teman-teman, seperti sekam. Wujudnya kotoran itu masih seperti itu, masih seperti polar itu. Jadi tidak bisa hancur dalam kotorannya itu. Kemudian untuk saudara saya kemarin yang menggunakan polar itu, yang bebeknya dipanen hari kedua puasa kemarin, itu hasilnya juga tidak bagus. Bobot rata-rata cuma 1,4 teman-teman, padahal itu memakai DOD pabrikan. Itu bobot rata-rata panennya cuma 1,4, karena penggunaan polar itu di samping itu juga pakannya itu juga dijatah beliau, karena sudah saya bilangi supaya agar pakannya itu saya loskan, supaya polarnya itu diganti dengan kebi. Beliau tidak menghiraukan, tetap dengan pakan dijatah dan polar, karena harga polar ini pun kan hampir setara dengan kebi ya teman-teman, setara dengan kebi harganya. Ketimbang dibelikan polar, enak dibelikan kebi untuk bebek pedaging ya teman-teman ini, karena lebih, kalau buat bebek itu lebih bagus kebinya daripada polar, walaupun dengan harga yang sama. Seperti itu teman-teman. Terus sekedar informasi saja ya teman-teman, untuk pemberian pakan secara los untuk bebek pedaging ini sudah banyak sekali teman-teman ya, YouTube, teman-teman kreator peternakan bebek khususnya itu sudah membuka rahasia ini teman-teman. Semenjak saya publikasikan kemarin, sudah sedikit ramai yang membahas tentang pemberian pakan los ini. Sebelum saya membuka sistem ini, itu
saya cari-cari belum ada teman-teman yang membuka atau membahas tentang pemberian pakan sistem los seperti ini. Mungkin mereka belum mengesernya seperti itu ya teman. Setelah saya share, mulai satu persatu kreator unggas, khususnya bebek itu mulai membuka tentang pemberian pakan los ini. Tidak apa-apa, ini juga sangat bermanfaat. Semoga dengan ini khususnya untuk peternak pemula bisa belajar lagi tentang pemberian pakan los ini ya teman-teman. Apa efeknya, apa negatifnya itu bisa dipelajari tentang pakan los ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.